Gitu nih Bapak Ibu. Kalau di data mungkin contoh konkretnya banyak sekali. Jadi kita sepakat apa yang kita lakukan, nah sudah termasuk dalam visi dari sekolah kita. Oke. Nah, di sini itu tadi sudah visi dari sekolah. Nah, dari guru penggerak kita diharapkan mempunyai visi tersendiri, yaitu visi dari guru penggeraknya masing-masing. Nah, di sini saya menggarisbawahi saja yang ini, visi CGP calon guru penggerak, yaitu terwujudnya peserta didik yang religi, berkarakter, memegang kearifan lokal dan berwawasan global. Ini kira-kira juga sudah masuk dalam visi sekolah nih Bapak Ibu. Nah, jadi ini visi CGP, visi saya itu sudah masuk dalam visi sekolah. Nah, dari visi itu diharapkan ada prakarsa perubahan. Perubahan itu istilahnya yang belum kita laksanakan, akhirnya dilaksanakan. Nah, prakarsa perubahan itu dari saya meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam wawasan global dengan pemanfaatan teknologi. Saya ambil dari yang beriptek tadi, dari visi yang beriptek. Nah, begini Bapak Ibu, prakarsa perubahan itu dari visi yang ada kita bisa ambil, terus kita lakukan sebuah kegiatan. Nah, contoh dari visinya tadi, nah, di sini kan ada yang peduli lingkungan, ada beriptek. Nah, dari satu visi itu kita kembangkan. Nah, kita kembangkan dalam kegiatan yang lebih terarah lagi. Nah, prakarsa perubahan yang saya lakukan meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam wawasan global dengan pemanfaatan teknologi. Dari guru penggerak ini ada sebuah alur yang dinamakan Bagja. Bagja itu B, yaitu buat pertanyaan umum, A itu ambil pelajaran, G itu gali mimpi, J jabarkan rencana, yang A atur eksekusi. Jadi dari guru penggerak itu ketika kita melakukan kegiatan itu ada tahap-tahapannya. Nah, tahapan yang kita lakukan itu dinamai Bagja dalam guru penggerak. Nah, Bagja apa saja yang akan dilakukan? Nah, B-nya itu merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Nah, itu pertanyaannya. Bagaimana tindakannya? Mencari referensi praktik baik. Ada juga mengidentifikasi karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Dan ini yang paling penting, asesmen diagnostik adalah karena kita inklusi, jadi kita menyeimbangkan media pembelajaran apa yang cocok untuk anak ini. Misalnya kalau slow respon, bagaimana media pembelajarannya, kalau anak autis bagaimana. Nah, itu kita perlu selaraskan. Ini ada A dari Bagja, mengumpulkan berbagai pengalaman positif. Ada bagaimana medianya, siapakah gurunya, teknologi apa yang digunakan. Nah, tindakannya adalah kita bisa menyusun media pembelajaran yang sesuai dengan teknologi sekarang ini. G tadi adalah gali mimpi. Pertanyaannya, apakah pemanfaatan teknologi itu bisa meningkatkan motivasi belajar? Apakah ada keterkaitan nanti ketika menggunakan media, terus motivasi belajarnya meningkat? Nah, tindakannya adalah melakukan sharing, melakukan lembar observasi. Kemudian yang terakhir adalah menambahkan pesan moral dalam menumbuhkan karakter peserta didik dalam pemanfaatan teknologi. Contohnya pesan moral di sini adalah ketika kita menggunakan potensi bakat minat ya Bapak Ibu. Dari 6 itu yang
ini sudah terisi. Terus sekarang kita menuju visi. Nah, ini visi sekolah kita sekarang. Nah, dari diskusi ini kita itu mau sejalan tidak dari harapan Bapak Ibu. Visinya kita sekarang itu sejalan atau tidak dari harapan Bapak Ibu semuanya. Tadi kan ada memimpikan, ada harapan. Jadi kira-kira dari visi sekolah ini kan yang kita bahas kemarin nih Bapak Ibu, visi sekolahnya adalah terwujudnya peserta didik peduli pendidikan inklusif yang terpercaya, berprestasi, berimpak, dan beriptek, serta peduli lingkungan berlandaskan profil pelajar Pancasila. Nah, kira-kira tadi dari 6 kalimat kompak tadi sudah termasukkah dalam visi yang kita buat bersama ini? Belum. Yang belum itu yang tadi ya, memunculkan potensi ya. Karena ternyata dari Bapak Ibu semuanya setelah menjawab pertanyaan itu, pengennya, harapannya dan impiannya adalah bisa mewujudkan potensi anak-anak didik kita. Karena anak-anak didik kita itu seperti itu, jadi kita ingin ada bakat, ada minat yang tersalurkan. Jadi bagaimana ya Bapak Ibu? Apakah ada yang dikoreksi dari visi sekolah kita? Atau ada yang dikurangi? Terwujudnya peserta didik peduli pendidikan inklusif yang terpercaya. Atau yang terpercaya itu adalah yang dapat mengembangkan potensi siswa? Ya. Kalau sekolahan yang terpercaya mungkin kira-kira bagaimana? Adakah yang mau ditambahkan atau dirubah? Bagusnya. Jadi kalau sesuai kalimat rumah tadi yang memunculkan potensi yang belum ada di visi sekolah kita kayaknya ya. Nah itu yang nomor 6 tadi saya kok belum. misalnya seperti ini. Ya belum. Saya lakukan lagi. Yang nomor 6, warga sekolah bertanggung jawab bersama untuk mengembangkan potensi peserta didik yang memiliki kemampuan yang berbeda. Misalnya juga itu gimana? sama Bu. Tadi kan kayak muluk menurut. Ini yang nomor 6 kurang besar ya. Kalimatnya dibuat warga sekolah bertanggung jawab bersama untuk mengembangkan potensi peserta didik yang memiliki kemampuan yang berbeda. Hanya susunan katanya Bu. Benar. Kita dan warga sekolah paham bahwa saya ketikkan warga sekolah bertanggung jawab bersama. Dan kalimatnya sama tapi ditata gitu. Warga sekolah bertanggung jawab bersama tanggung jawab bersama untuk mengembangkan potensi peserta didik yang memiliki kemampuan yang berbeda. Intinya sama, tapi penata kalimatnya. Memang Bu. Memiliki kemampuan yang berbeda ya. Itu kalau itu. Jadi kita dan warga sekolah paham bahwa warga sekolah bertanggung jawab bersama untuk mengembangkan potensi peserta didik
Bye.